Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melimpahkan keselamatan, rahmat, dan keberkahan untuk kita semua. Untuk pembahasan kita kali ini yakni mengenai pendampingan komunitas di masa pandemi. Disampaikan untuk sosialisasi PBL 2 Kesmas, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pontianak. Adapun PowerPoint ini terdiri dari yang pertama tentang situasi COVID. Yang kedua, persoalan masa pandemik dan tantangan. Yang ketiga, desa tanggap COVID-19. Yang keempat, pencegahan COVID-19 area pendidikan. Yang kelima, pencegahan COVID-19 rumah ibadah. Yang keenam, pencegahan COVID-19 pasar dan sejenisnya. Yang ketujuh, mengenai desinfeksi. Yang kedelapan, mengenai pendampingan. Yang kesembilan, kesimpulan. Dan yang kesepuluh, daftar pustaka. Kita masuk pada pembahasan pertama tentang situasi COVID-19. Dalam penanganan COVID-19, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk adaptasi kebiasaan baru, yakni adanya perubahan perilaku, hidup lebih bersih, lebih sehat, dan lebih taat. Wajib melaksanakan protokol kesehatan serta segala aktivitas ataupun kegiatan masyarakat disesuaikan tergantung kriteria risiko daerah berdasarkan warna. Seperti yang kita lihat di sini. Kriteria daerah hijau artinya risiko tidak terdampak, di mana risiko penyebaran virus ada tetapi tidak ada kasus positif. Sedangkan kriteria daerah kuning yang kita lihat di sini adalah risiko rendah. Artinya, penyebaran terkendali, tetapi ada kemungkinan transmisi. Untuk kriteria daerah oranye, kategori risiko sedang, yakni penyebaran tinggi dan potensi virus tidak terkendali. Untuk kategori daerah merah, artinya risiko tinggi, yakni penyebaran virus belum terkendali. Sistem zonasi ini didapatkan dari hasil penskoran 14 indikator, meliputi indikator epidemiologi, indikator surveillance kesehatan masyarakat, dan indikator pelayanan kesehatan. Baik, mari kita lihat tabel kategori risiko 4 zona wilayah ini. Di sini dijelaskan masing-masing kriteria, kemudian tingkat transmisinya, serta bentuk implementasi sektor. Kita ambil contoh untuk level 2. Risiko rendah, penyebaran terkendali, tetapi ada kemungkinan transmisi. Ditemukannya kasus positif COVID-19, transmisi dari imported case bisa terjadi, transmisi tingkat rumah tangga bisa terjadi, klaster penyebaran terkendali dan tidak bertambah. Maka, bentuk implementasi sektornya adalah masyarakat bisa beraktivitas di luar rumah dengan protokol kesehatan, penelusuran kontak agresif pada kasus positif ODP dan ODP, serta lain sebagainya. Tentu ini menjadi perhatian bagi model pendampingan yang akan nanti dilaksanakan di masing-masing zona. Berikut ini mari kita lihat kategori risiko untuk daerah Provinsi Kalbar per 29 Juni 2020. Ada beberapa kabupaten kota berzona orange dan beberapa kabupaten lainnya berzona kuning. Kita lihat beberapa kabupaten kota yang berzona orange. Yakni yang pertama Melawi, yakni berisiko sedang dengan skor 2,00. Kota Pontianak berisiko sedang dengan skor 2,31. Kuburaya risiko sedang dengan skor 2,38. Sekadau risiko sedang dengan skor 2,40. Landak dan Sambas ini juga termasuk risiko sedang, karena kalau kita lihat dari skornya di sini Landak dan Sambas skornya 2,42 dan Sambas 2,43, yakni tidak sampai pada zona risiko rendah, skornya di mana 2,5 sampai 3,0. Maka bisa kita simpulkan sebenarnya Landak dan Sambas ini masuk kategori oranye. Kategori risiko ini tentunya penting untuk kita ketahui dan selalu pantau, karena sangat berkaitan erat dengan kegiatan masyarakat, transmisi penularan di lokasi, sampai
penyesuaian kegiatan yang akan kita rencanakan. Saya ambil contoh, misalnya untuk kabupaten, kota yang berzona merah, di mana berdasarkan implikasi sektor bahwa pertemuan publik tidak diperbolehkan dan lain-lain sebagainya. Tentunya bentuk kegiatan harus disesuaikan nanti dengan keadaan. Berikut ini kasus konfirmasi berdasarkan kabupaten kota per 28 Juni 2020. Total kasus di Kalimantan Barat mencapai 321 orang, dengan kabupaten kota tertinggi yakni di Kota Pontianak dengan 118 kasus, diikuti beberapa kabupaten kota lainnya. Penting juga untuk kita ketahui bahwa perkembangan jumlah kasus di wilayah tempat lokasi pendampingan sebagai bentuk kewaspadaan dan penguatan protokol kesehatan di wilayah terdampak. Yang mesti kita ketahui adalah bahwa Kalimantan Barat sejak pertama kali kasus ditemukan, grafik menunjukkan kita belum sampai puncak kasus. Artinya penularan masih terus akan terjadi. Jadi diharapkan untuk terus menguatkan protokol kesehatan untuk memutus rantai penularan. 2. Persoalan masa pandemi dan tantangan. Yang pertama adalah pengetahuan. Kesadaran dan pengetahuan masyarakat yang kurang tentang COVID-19 dan bahayanya berdampak terhadap perilaku kesehatan dan perilaku masyarakat. Tidak heran masyarakat kita masih ada stigma pada penderita COVID serta beberapa pelanggaran protokol. Yang kedua, ekonomi. Diberlakukannya kebijakan pemerintah bahwa pencegahan COVID-19 harus dilakukan dengan sistem pembatasan sosial. Ini berimplikasi pada penurunan ekonomi, terutama pada dunia usaha masyarakat dan UMKM. Oleh karena itu, ekonomi masyarakat harus dibangkitkan kembali, tentunya dengan terobosan yang tetap mengacu pada kebijakan pemerintah. Kemudian yang ketiga adalah partisipasi. Peran perangkat desa, RT, RW, Toga, Toma, Kader, Babim Kaptipmas, relawan desa, kelompok potensial warga lainnya ini memiliki peranan penting dalam pencegahan penularan agar kebijakan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Maka peran dari masing-masing perangkat ini harus dioptimalkan. Yang keempat, adaptasi baru. Kebijakan pemerintah untuk penerapan adaptasi kebiasaan baru yang meliputi perubahan perilaku, wajib melaksanakan protokol kesehatan, dan kegiatan masyarakat bergantung pada zonasi wilayah. Tentu hal ini tidak mudah untuk dalam proses pelaksanaannya. Di sini peran pendamping sangat dibutuhkan untuk mendampingi masyarakat dalam penerapan adaptasi kebiasaan baru. Kemudian yang kelima adalah universitas. Universitas Muhammadiyah dan Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat dalam masa pandemi COVID-19 ini dituntut untuk menggerakkan sumber dayanya. Salah satunya adalah melalui mahasiswa KKN dan PBL2. Diharapkan nantinya tentu PBL2 ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, khususnya wilayah-wilayah yang terdampak COVID-19. Masuk pembahasan ketiga tentang desa tanggap COVID-19. Selaras dengan keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan Kesmas, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI membentuk desa tanggap COVID-19. Dengan ketua adalah Kepala Desa, Wakil Ketua Badan Pemusyawaratan Desa, anggota dan mitra yakni perangkat desa, anggota BPD, kepala dusun yang setara, ketua RW, ketua RT, pendamping lokal desa, dan sebagainya. Untuk mitra ada Babin Kamtipmas, Babinsa, dan pendamping desa. Adapun desa tanggap COVID-19 ini memiliki upaya-upaya. Yang pertama adalah upaya pencegahan. Upaya pencegahan di sini melakukan edukasi, yakni melakukan edukasi terkait dengan COVID-19, baik gejala, cara penularan maupun langkah-langkah pencegahannya. Yang kedua, yakni mendata penduduk rentan sakit seperti orang tua, balita, serta orang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya.
Yang ketiga adalah ruang isolasi, mengidentifikasi fasilitas-fasilitas desa yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi. Yang keempat adalah penyemprotan, melakukan penyemprotan disinfektan dan menyediakan cairan pembersih tangan atau hand sanitizer di tempat umum seperti balai desa. Yang kelima adalah alat kesehatan, menyediakan alat kesehatan untuk mendeteksi dini, pelindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan COVID-19. Yang enam adalah menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19, seperti nomor telepon, rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan, dan lain-lain. Yang ketujuh adalah melakukan deteksi dini. Melakukan deteksi dini penyebaran COVID-19 dengan memantau pergerakan masyarakat. Yang kedelapan adalah menghimbau, memastikan tidak ada kegiatan warga yang berkumpul atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan atau hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah penanganan desa tanggap COVID. Untuk desa tanggap COVID memiliki tugas selain pencegahan, yakni penanganan. Untuk penanganan yakni bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat, kemudian penyiapan ruang isolasi di desa, dan yang berikutnya adalah merekomendasikan warga yang berisiko melakukan isolasi diri. Yang keempat, membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi, dan yang kelima, menghubungi petugas medis atau BPBD untuk langkah atau tindak lanjut warga yang masuk isolasi. Peran RT, RW, Kades. RT, RW, Kades memiliki peran dalam desa atau wilayah tanggap COVID. Peran tersebut antara lain yang pertama adalah informasi dan edukasi. Jadi peran RT, RW, dan Kades melakukan informasi tentang COVID, pencegahan COVID, isolasi mandiri, dan tidak memberi stigma buruk terhadap ODP, PDP pasien positif. Yang kedua, yakni memfasilitasi dan mendorong keaktifan semua perangkat atau relawan masyarakat dalam pencegahan COVID-19. Kemudian yang ketiga, yakni kerjasama dengan puskesmas. RT RW Kades bekerjasama dengan puskesmas dalam melakukan pencegahan dan penanganan COVID di wilayah masing-masing. Yang keempat, menyediakan sarana CTPS di tempat-tempat lokasi strategis. Yang kelima, membuat alur pengorganisasian pemenuhan logistik bagi warga yang melakukan isolasi mandiri di rumah. Yang keenam, galang donasi, menggalang donasi untuk mendukung keluarga yang melakukan isolasi mandiri. Yang ketujuh, melakukan pemantauan mobilitas warga yang berasal dari daerah terkena COVID-19 dan melaporkan kepada lurah atau kades terkait hal-hal yang dianggap berpotensi meningkatkan penularan COVID-19. Yang kedelapan, membantu warga yang kurang mampu, sakit, atau lansia yang tidak memiliki keluarga. Yang kesembilan, memastikan warga di wilayahnya mematuhi aturan yang telah disepakati bersama. Peran pendamping sangat dibutuhkan di sini dalam memperkuat beberapa peran RT, RW, dan Kades yang telah disebutkan tadi. Yang keempat, pencegahan COVID-19 di area pendidikan. Berikut ini adalah beberapa protokol kesehatan baik di sekolah, madrasah, pesantren maupun di universitas. Yang pertama adalah menghimbau, yakni menghimbau kepada siswa, mahasiswa untuk menggunakan peralatan sendiri, tidak berjabat tangan atau cium tangan, jaga jarak, membawa minuman sendiri, tidak masuk jika tidak sehat, melarang pendamping atau pengantar masuk ke lingkungan sekolah, madrasah, pesantren maupun universitas. Kemudian yang kedua, mengedukasi. Cara cuci tangan yang benar, cara mencegah penularan COVID-19, etika batuk dan bersin, dan cara menggunakan masker di tempat-tempat strategis. Yang ketiga yakni melakukan pemeriksaan. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap pintu masuk. Suhu di atas 38 derajat Celcius, bahkan ada gejala pilek, batuk atau sesak nafas, maka tidak diizinkan untuk memasuki area dan segera menghubungi petugas kesehatan. Yang keempat, menjaga kebersihan. Selalu membersihkan lantai, pegangan tangga, meja,
dan kursi, tombol lift, pegangan pintu masuk, alat-alat pendukung pembelajaran dengan disinfektan secara berkala minimal 3 kali sehari. Yang kelima, menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan hand sanitizer di toilet, setiap kelas, ruang, gerbang, tempat lain yang sering diakses oleh warga sekolah atau madrasah. Ruang, pengelola menyediakan area sementara bagi yang ditemui memiliki gejala. Yang ketujuh, mengajak warga pesantren, warga sekolah maupun universitas untuk melakukan aktivitas fisik, senam setiap pagi, olahraga, kerja bakti secara berkala, dan menganjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang sehat, aman, dan bergizi seimbang. Yang kedelapan, menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang atau kegiatan di lingkungan luar sekolah, berkemah, studi wisata, dan pembelajaran secara online di rumah. Yang kesembilan, sekolah, madrasah, universitas selalu memantau dan memperbaharui perkembangan informasi tentang COVID-19 dengan puskesmas, dinas kesehatan, atau data-data lain sesuai tempat secara berkala. Beberapa protokol kesehatan di area pendidikan ini merupakan usaha-usaha untuk mencegah penularan COVID-19 di area sekolah, madrasah, pesantren maupun universitas pada wilayah yang terdampak COVID-19. Pendampingan pada area ini dapat dilakukan dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan pada dasarnya untuk mendukung usaha sekolah, madrasah, pesantren maupun universitas optimal dalam penerapan pencegahan COVID-19 yang telah saya sebutkan sebelumnya. Pembahasan yang kelima, pencegahan COVID-19 di rumah ibadah. Rumah ibadah merupakan suatu tempat atau bangunan yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing. Beberapa upaya kesehatan di rumah ibadah, khususnya bagi pengelola, yakni yang pertama, memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. Yang kedua, melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala seperti pegangan pintu, pegangan tangga, tombol lift, mikrofon, dan fasilitas umum lainnya. Yang ketiga, menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun dan hand sanitizer di lokasi yang mudah diakses oleh jemaah seperti di pintu masuk dan dekat kotak amal dan lain-lain. Yang kelima, lantai rumah ibadah agar tidak menggunakan karpet untuk menghindari penularan. Yang keenam, melakukan pengaturan jarak minimal 1 meter posisi antar jemaah dengan memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai atau kursi rumah ibadah. Yang ketujuh, melakukan pengaturan jumlah jemaah dalam waktu bersamaan untuk memudahkan penerapan jaga jarak. Yang kedelapan, menghimbau kepada semua jemaah untuk membawa peralatan ibadah sendiri. Yang kesembilan, sosialisasi dan edukasi, terutama tentang pengetahuan COVID-19, cara penularannya, tentang masker, CTPS dengan air mengalir, jaga jarak minimal 1 meter, dan etika batuk, melalui surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, banner, WhatsApp atau SMS, dan lain-lain. Kemudian yang ke-10, memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan jamaah agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 meter, menjaga kebersihan tangan, dan kedisiplinan penggunaan masker termasuk berpartisipasi aktif untuk saling mengingatkan. Yang ke-11, apabila memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan atau sesak nafas, pemeriksaan gejala dan suhu di pintu masuk lebih dari 37,3 Celcius, 2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit, maka tidak diperkenankan masuk ke rumah ibadah. Kemudian yang ke-12, waktu ibadah, mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah, khusus untuk di tempat-tempat yang sangat parah dampaknya. Tambahan, Surat Edaran nomor 15 tahun 2020 Kementerian Agama penyelenggaraan kegiatan keagamaan di masa pandemi bagi pengurus rumah ibadah. Yang pertama, menyiapkan, selain yang disebutkan di atas tadi ya, ada beberapa tambahan,
menyiapkan petugas ya khususnya untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah. Kemudian membatasi jumlah pintu atau jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan. Kemudian yang berikutnya, membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan. Kemudian yang berikutnya, memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jemaah tamu yang datang dari luar lingkungan rumah ibadah. Sedangkan untuk jamaah, untuk memperhatikan kondisi ya. Jadi jika mengalami gejala seperti demam, batuk pilek, nyeri tenggorokan, diharapkan untuk tetap di rumah dan lakukan ibadah di rumah. Kemudian menggunakan peralatan ibadah sendiri, selalu gunakan masker, selalu jaga kebersihan, hindari kontak fisik, menyentuh area wajah, jaga jarak dan saling ingat. Dan untuk kelompok rentan dianjurkan untuk lebih baik beribadah di rumah. Untuk kegiatan pendampingan di rumah ibadah, pada dasarnya mendampingi pengelola dalam persiapan dan penguatan protokol untuk pencegahan COVID-19 di rumah ibadah. Kegiatan disinfeksi, penyediaan sarana CTPS, sosialisasi dan edukasi, memasang media informasi yang tadi disebutkan oleh penyaji dapat menjadi solusi untuk pendampingan di lapangan. Dan tentunya beberapa poin-poin penting yang mungkin dapat dioptimalkan pendamping ya, tergantung permasalahan di wilayah pendampingan. Pembahasan yang keenam, pencegahan COVID-19 di pasar dan sejenisnya. Pasar merupakan suatu area di mana tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan proses jual beli berbagai jenis barang konsumsi melalui tawar-menawar. Untuk pencegahan kesehatan di daerah pasar untuk bagi pengelola, yakni memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah terkait dengan COVID-19 di wilayahnya. Kemudian mengatur pedagang yang dapat beroperasi mengikuti ketentuan pemerintah daerah setempat. Kemudian membentuk tim Pokja pencegahan COVID-19 di pasar untuk membantu pengelola dalam penanganan COVID-19 dan masalah kesehatan lainnya. Pengaturan jarak antara lapak pedagang, memberikan tanda khusus jaga jarak yang ditempatkan di lantai pasar dan lain sebagainya. Kemudian menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pedagang dan pengunjung. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala paling sedikit 3 kali sehari pada area atau sarana yang digunakan bersama. Mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area pasar. Jika terdapat AC, lakukan pembersihan filter secara berkala. Kemudian menyediakan ruangan khusus atau pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada warga pasar yang mengalami gangguan kesehatan di pasar. Yang berikutnya, melakukan sosialisasi dan edukasi terutama tentang pencegahan penularan COVID, pengetahuan tentang COVID dan cara penularannya, tentang masker, CTPS, jaga jarak, etika batuk, dan melalui pemberitahuan ya, surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, banner, WhatsApp atau SMS blast dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya, memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker di seluruh lokasi pasar. Yang ke-11, larangan, pemberitahuan larangan masuk ke area pasar bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, atau sesak nafas. Yang berikutnya, pengaturan mobilisasi, membatasi dan mengatur jumlah orang untuk menghindari kerumunan. Dan yang berikutnya adalah 13 ya, screening. Jika diperlukan secara berkala rapid test kepada para pedagang pasar dan pekerja lainnya, berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan agar lebih efektif dapat menggunakan screening self assessment risiko COVID-19 terlebih dahulu. Kemudian untuk pedagang ya, ini yang mesti diperhatikan, selalu cek kondisi ya kesehatannya, selalu proteksi diri, jaga kebersihan, minimalkan kontak, berpartisipasi aktif ya, terutama untuk menggunakan masker ya, jaga jarak minimal 1 meter. Kemudian kalau bila perlu ya, gunakan perlindungan tambahan ya. Kondisi padat, gunakan face shield ya, bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan. Kemudian saat tiba di rumah, harap untuk tetap menjaga kebersihan dan barang-barang yang penting
disemprotkan dengan cairan disinfektan. Kemudian tetap selalu menjaga pola hidup ya, gizi seimbang, aktivitas fisik ya, dan istirahat yang cukup untuk memperkuat sistem imun. Nah, kemudian bagi pengunjung ya, hampir sama, tetap harus jaga cek kondisi, gunakan masker, jaga kebersihan, hindari menyentuh area wajah, tetap jaga jarak, proteksi tambahan jika kondisi padat dan sulit. Apabila terpaksa, gunakan pelindung wajah atau face shield bersama masker. Untuk pendampingan pada area publik khususnya pasar ini dapat bekerja sama dengan pemerintah setempat ataupun pengelola pasar ya, baik bisa pemerintah setempat atau swasta, untuk melakukan dan penguatan dari sosialisasi edukasi, media informasinya, termasuk beberapa upaya-upaya pencegahan lain sesuai dengan permasalahan di lokasi. Untuk pendampingan kepada pedagang ini juga bisa dilakukan dengan cara sosialisasi dan edukasi ya, terutama terhadap setiap para pedagang dan tentang pentingnya menjaga kebersihan, termasuk penggunaan masker terutama di wilayah-wilayah area pasar, dan tentunya kegiatan-kegiatan lain yang dapat dioptimalkan dan ditingkatkan dalam upaya pencegahan COVID-19 di area pasar, tentunya berdasarkan sekali lagi permasalahan yang ada di lokasi. Pembahasan yang ketujuh yakni tentang desinfeksi. Desinfeksi adalah suatu proses pengurangan jumlah kemungkinan mikroorganisme ke tingkat bahaya yang lebih rendah pada area yang terindikasi kontaminasi oleh mikroorganisme. Untuk COVID-19, kita lihat di sini dapat bertahan di udara itu selama 3 jam. Sedangkan untuk pada permukaan logam itu dapat bertahan 4 jam. Kemudian pada permukaan kotak, box, dan sejenisnya dapat bertahan selama 24 jam. Pada stainless steel dapat bertahan 2-3 hari, dan pada polipropilin plastik ya, ini dapat bertahan selama 3 hari. Itu kenapa penting kita untuk melakukan desinfeksi. Nah, desinfeksi itu sendiri terdiri dari desinfeksi permukaan, desinfeksi udara, dan desinfeksi pakaian. Desinfeksi permukaan yakni desinfeksi lingkungan atau permukaan datar ya, atau benda yang paling sering bersentuhan dengan tangan. Kemudian desinfeksi udara yakni ruangan yang terindikasi kontaminasi oleh mikroorganisme. Kemudian desinfeksi pakaian yakni desinfeksi pakaian, handuk, dan lain-lain. Jadi di sini kita memiliki 3 desinfeksi ya, desinfeksi permukaan, desinfeksi udara, dan desinfeksi pakaian. Nah, untuk bahan desinfektan ini bisa kita menggunakan larutan pemutih ya. Larutan pemutih dapat kita lihat bisa didapatkan dengan produk By-Clean ya, So-Clean pemutih, dan Pro-Clean, dan berbagai macam produk pemutih lain ya yang mengandung zat aktif hipoklorit. Nah, untuk pembuatan desinfektan dengan larutan pemutih ini yakni sebanyak 30 ml atau 2 sendok makan tiap per 1 liter air ya. Jadi ini tolong diperhatikan ketika dalam membuat larutan desinfektan, karena terlalu berlebihan ini juga akan berdampak pada manusia dan lingkungan tentunya. Kemudian yang kedua, bahan desinfektan yang bisa kita gunakan adalah larutan klorin, di mana larutan klorin ini zat aktifnya adalah hipoklorit ya. Untuk APD itu konsentrasi minimal 3%, sedangkan untuk ruangan konsentrasinya minimal 6%. Nah, kita lihat di sini untuk larutan klorin ya, contohnya seperti kaporit ya, yang biasanya dipakai untuk kolam renang ya. Di sini kita lihat ada berapa persen ya kadar klorin itu ya. 17%, 40%, 60%, 70%, dan 90%. Nah, kalau kita lihat di sini ya, untuk kaporit itu ada yang berbentuk bubuk dan ada juga yang dalam bentuk tablet. Nah, untuk penggunaannya sendiri ya, kita lihat mesti perhatikan jumlahnya ya. Di sini kita lihat jumlah kaporit yang dilarutkan dalam 100 liter air untuk membuat larutan desinfektan. Jadi diperhatikan di sini untuk membuat 100 liter air, misalnya
kita pakai kadar klorin di sini kita ambil contoh yang 40% ya, 40%. Maka untuk membuat larutan desinfektan 3% kita hanya membutuhkan 7,5 kg bubuk ya, kaporit. Kemudian kalau kita ingin membuat 6% larutan desinfektan, maka kita memakai sekitar 15 kg bubuk kaporit. Kemudian bahan desinfektan berikutnya adalah karbol. Nah, dalam karbol ini ada zat aktif fenol. Ya, jadi beberapa contoh yang bisa kita pakai ya, seperti Wipol ya, SOS ya, karbol wangi, atau bebek karbol wangi ya. Ini bisa kita gunakan untuk bahan desinfektan juga. Nah, untuk karbol ini ya, penggunaannya yakni 30 ml ya, atau 2 sendok makan per 1 liter air. Kemudian yang bahan berikutnya yakni menggunakan pembersih lantai. Dalam pembersih lantai itu ada zat aktif benzalkonium klorida. Nah, beberapa contoh pembersih lantai seperti Superpel, Sokrin lantai, SOS, Harpic, Dettol, dan lain-lain. Nah, untuk cara membuat larutan desinfektan ya, bahan desinfektan dengan menggunakan bahan pembersih lantai, perhatikan di sini 1 tutup botol per 5 liter air. Kemudian bahan desinfektan yang berikutnya adalah desinfektan diamin. Nah, beberapa contoh ya untuk bahan desinfektan ini seperti Microbac Forte, NetBiochem DSAM ya. Kemudian Multisurface. Ya, ini beberapa merek. Nah, untuk tata cara penggunaannya perhatikan di kemasan ya. Kemudian bahan yang berikutnya adalah desinfektan peroksida. Nah, bahan aktifnya di dalam ini adalah hidrogen peroksida. Nah, biasanya ini digunakan untuk pembersihan atau sterilisasi barang-barang ya, seperti di chamber ya. Di chamber desinfektan itu biasanya menggunakan bahan aktif hidrogen peroksida ini. Nah, beberapa contohnya adalah Sanosil ya, kemudian Clorox ya, Avmor, Sporok 2. Nah, untuk penggunaannya ini sesuai dengan petunjuk penggunaan. Nah, kemudian bagaimana cara melakukan disinfeksi permukaan? Ya, untuk melakukan disinfeksi permukaan, ini yang alat dan bahan yang mesti kita butuhkan. Yang pertama adalah lap flanel atau kain microfiber. Ya. Kemudian yang kedua adalah sprayer ya. Sprayer ini sprayer manual ya, lebih baik dan disarankan ya. Kemudian tentunya plus bahan disinfektannya. Kemudian yang ketiga adalah sabun atau deterjen. Yang keempat adalah APD. Nah, di sini bisa kita gunakan masker, sarung tangan, dan usahakan sekali pakai. Nah, untuk lokasinya dan jenis permukaan yang harus kita bersihkan adalah yang pertama kalau rumah ya, lantai, meja kursi, gagang pintu, pegangan tangga, komputer, saklar lampu, toilet, remote, dan lain-lain. Untuk area publik ya, lantai, permukaan pegangan tangga, tombol lift, mesin ATM, area bermain anak, toilet, dan lain-lain. Untuk sekolah ya, lantai, pegangan tangan, alat peraga, komputer, toilet, pegangan pintu, wastafel, urinoir, dan lain-lain. Jadi hal yang sangat penting dalam melakukan desinfeksi permukaan adalah bersihkan pada area-area yang memang sering digunakan atau digunakan secara publik ya. Kemudian cara melakukan desinfeksi permukaan, yang pertama kita harus gunakan APD dengan benar. Kemudian bersihkan permukaan kotor terlebih dahulu menggunakan deterjen atau sabun sebelum disinfeksi, dan siapkan cairan desinfeksi sesuai takaran. Kemudian yang keempat, desinfeksi permukaan datar dengan sprayer dan permukaan tidak datar dengan kain mikro. Tidak perlu untuk menyemprot tempat yang mustahil terkena droplet. Dan yang kelima, dalam melepas alat APD pun ini harus secara aman ya, dan juga segera cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah desinfeksi selesai. Kemudian untuk melakukan desinfeksi udara, alat dan bahan yang bisa kita gunakan adalah sprayer manual ya. Sprayer manual bisa seperti ini ya, atau dengan ULV ya. ULV ini yang otomatis ya, seperti DAF 3000 ya, ini cold fogger seperti ini, cold fogger, mist blower ya, ini mist blower,
ini juga, dan tentunya bahan disinfektan. Dan juga kita butuhkan adalah kelistrikan, kemudian serta APD. Nah, dalam melakukan disinfeksi udara, APD yang disarankan adalah masker N95, pakaian pelindung, kacamata Google, dan lain-lain. Untuk cara melakukan disinfeksi di udara, gunakan APD dengan benar. Persiapkan alat disinfektan sesuai takaran, luas ruangan, dan waktu pemaparan maksimal 30 menit. Cara disinfeksi sesuaikan dengan alat dan pastikan tidak ada orang dalam melakukan disinfeksi. Dan ruangan dapat digunakan kembali setelah 60 menit. Dan tentunya lepas alat APD dengan segera cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah disinfeksi selesai. Nah, ini contoh ya DAF 3000 ya. Untuk cara penggunaannya ya, dia secara automate. Nah, jadi untuk penyemprotannya itu selama 120 menit. Sesuaikanlah, nanti boleh di bawah itu ya, sesuai waktu kontak yang diperlukan. Kemudian untuk yang cold fogger ini diisi dengan cairan disinfektan kurang lebih 3 liter. Colokan kabel stop kontak, hidupkan alat disinfeksi, buka keran disinfektan. Tugas menggunakan APD lengkap. Setelah semua ruangan dilakukan disinfeksi, tutup ruangan selama 2 jam. Setelah 2 jam ruangan kembali dapat dibuka dan dimasuki. Kemudian untuk mist blower elektrik. Nah, mist blower elektrik ini cold fogger ya. Ini mist blower elektrik. Nah, ini caranya: isi alat dengan disinfektan, masukkan baterai di bagian jerigen disinfektan dengan cara mutar baut. Cek daya baterai tidak kurang dari 30%. Jika baterai sudah siap, hidupkan alat dengan menekan tombol power di bagian samping alat, gendong alat di bagian punggung. Kemudian pada bagian handle, buka kunci dengan menekan pada posisi unlock. Untuk memulai disinfeksi, tekan tombol merah dan alat akan fungsi tandai dengan bunyi yang disertai dengan keluarnya disinfektan. Kemudian lakukan disinfeksi sesuai kebutuhan. Nah, begitu ya. Tadi bagaimana cara melakukan disinfeksi ya, baik itu bahan yang digunakan, kemudian alat-alat yang digunakan, serta tata cara dalam menggunakan peralatan tersebut. Pembahasan yang ke-8 adalah pendampingan. Ingat, selama berkegiatan kita harus selalu menjaga kebersihan tangan, hindari menyentuh bagian wajah, etika batuk dan bersin, selalu gunakan masker, jaga jarak minimal 2 meter dari orang yang punya gejala, hindari kegiatan mengumpulkan massa tanpa protokol, dan selalu jaga nama baik alma mater. Pengertian pendampingan. Yang pertama, pendampingan adalah mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan sehingga kemandirian dapat terwujud. Kemudian, pengertian selanjutnya, pendampingan merupakan strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat sesuai dengan prinsip yakni membantu orang. Pendamping hanya berperan untuk memfasilitasi bagaimana memecahkan masalah secara bersama-sama dengan masyarakat, mulai dari tahap identifikasi permasalahan, mencari alternatif pemecahan masalah, sampai pada implementasinya. Dalam upaya pemecahan masalah, peran pendamping hanya sebatas pada pemberian alternatif-alternatif yang dapat diimplementasikan. Peran pendamping di lapangan bisa menjadi fasilitator dan dapat menjadi pendidik. Fasilitator maksudnya adalah dapat memberikan motivasi, dukungan, kemudian dapat menjadi model, dapat melakukan mediasi, negosiasi, kemudian membangun konsensus bersama, serta melakukan pengorganisasian dan pemanfaatan sumber. Kemudian pendamping juga dapat menjadi seperti pendidik, yakni dengan memberi masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, bertukar gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya, membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, melakukan konfrontasi, menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat adalah beberapa tugas yang berkaitan dengan peran pendidik. Baik, yang berikutnya adalah bentuk pendampingan. Bentuk pendampingan yang pertama adalah konsultasi, di mana membantu masyarakat atau kelompok masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan terhadap informasi dan wawasan berdasarkan hasil identifikasi masalah yang ada di lokasi, khususnya terkait protokol atau peraturan, pencegahan penularan COVID-19 di area publik, dan lain-lain. Contoh misalnya penyuluhan masyarakat terkait stigma COVID-19,
pelatihan kader tentang COVID-19, dan lain-lain. Jenis pendampingan yang berikutnya adalah asistensi, yakni membantu masyarakat atau kelompok masyarakat dalam meningkatkan keterampilan sesuai dengan identifikasi masalah yang ada di lokasi. Misalnya, mendampingi masyarakat dalam pembuatan CTPS dari bahan bekas, CTPS menarik, membuat media edukasi menggunakan bahasa daerah, masker, dan lain-lain. Bentuk pendampingan ketiga yakni memfasilitasi, yakni membantu masyarakat atau kelompok masyarakat untuk membuka akses, berhubungan dengan pihak lain, membuat jaringan, dan menginisiasi suatu kegiatan pemberdayaan, misalnya menginisiasi tersedianya APD untuk relawan COVID di lokasi, menginisiasi penyemprotan di tempat-tempat umum atau publik, sekolah, instansi, rumah ibadah, pasar, dan lain-lain. Menginisiasi lahan dan pemberdayaan masyarakat menanam tanaman hidroponik di lingkungan desa untuk ketahanan pangan COVID, membuka akses bantuan peralatan sterilisasi untuk sterilisasi alat dari donatur ke desa, dan lain-lain. Ada baiknya sebelum melakukan pendampingan, kita harus mengidentifikasi dan menganalisis masalah di lokasi terlebih dahulu. Baru kita menentukan kegiatan apa yang tepat, pendampingan apa yang kira-kira akan kita lakukan. Contoh, masalahnya, sekolah belum maksimal dalam sarana CTPS di area sekolah. Kita analisis potensinya, baik itu fisik, non-fisik, sarana dan prasarana pendukung, dana, SDM atau kelembagaan pendukung, dan lain-lain. Dalam hal ini, saya ambil contoh potensinya adalah terdapat bantuan dana dari kepala sekolah, kemudian tersedia bahan di lokasi. Nah, kegiatan pendampingannya yakni penyediaan dan pembuatan sarana CTPS menarik yang bisa dilakukan di lokasi, dan beberapa contoh-contoh identifikasi dan analisis masalah dan bentuk kegiatan pendampingannya. Setelah kita menentukan identifikasi masalah, kemudian kita menentukan kegiatan apa yang akan kita lakukan, lalu kita harus mesti membuat POA, Plan of Action pendampingan. Seperti contoh di sini, kita ingin melakukan kegiatan pendampingan atau pemberdayaan, ya, sosialisasi dan pelatihan tentang COVID dan stigma. Waktu pukul 7.00. Sasaran bisa di sini adalah pengelola, keluarga, kelompok, masyarakat. Nah, jenis dan jumlah sasarannya ya. 30 orang kelompok kader atau PKK misalnya. Jadi pelaksanaannya ceramah, demonstrasi, tanya jawab, dan sebagainya, jenis-jenis metode. Kemudian alat bantu dan media, bisa infokus, PPT, film, dan sebagainya. Indikator keberhasilannya yakni seluruh kader hadir minimal misalnya 80%. Bentuk evaluasinya dengan cara pretest dan posttest, ya. Jadi sebelum diberikan pelatihan, skornya, kemudian dilihat setelah pelatihan berapa skornya. Kemudian di sini identifikasi biaya yang dikeluarkan. Untuk POA sendiri ini tergantung, semakin lengkap maka semakin baik. Jadi tidak harus sama seperti ini ya. Kesimpulan, persoalan di masa pandemik merupakan tantangan bagi pendamping untuk memecahkan permasalahan masyarakat. Yang kedua, untuk mewujudkan desa tanggap COVID, perlu dukungan dan penguatan dari semua pihak, termasuk mahasiswa di PBL atau KKN di lapangan, sehingga peran Kades, RW, RT dalam mewujudkan desa tanggap COVID, kampung siaga COVID dapat terlaksana dengan baik. Yang ketiga, protokol kesehatan pada tempat-tempat umum dan publik, pada hal ini area pendidikan, pasar, rumah ibadah, dan lain-lain, merupakan upaya untuk memutus rantai penularan, sehingga penguatan dan pendampingan terkait hal ini sangat dibutuhkan. Yang keempat, berbagai permasalahan di desa dapat dipecahkan dengan kemampuan pendamping untuk membantu mengidentifikasi dan menganalisis sumber masalah, serta melakukan upaya penyelesaian masalah bersama kelompok atau masyarakat di desa. Terima kasih. Datanglah ke komunitas, hiduplah bersama mereka, belajarlah dari mereka, susunlah rencana bersama mereka. Bangunlah dengan sesuatu yang mereka miliki, bukan memberitahu tapi memberi contoh. Bukan sepotong-potong tetapi suatu pendekatan terpadu. Bukan menyesuaikan tetapi membuat perubahan. Bukan mengasihani tetapi membebaskan. Itu yang dapat saya sampaikan. Segala kekurangan mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat, lancar, dan semoga apa yang telah kita kerjakan nanti untuk kegiatan ini menjadi ladang amal ibadah untuk kita semua.
Akhirul kalam, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.